Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Selasa tanggal 16 September 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer dulu ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Langsung aja yang pertama ini kita akan lihat dulu untuk kondisi indeks IHSG yang mana hari ini naik lagi ya, naik lumayan tinggi. 1% lebih ke area resistennya 7.937. Kenaikan IHSG hari ini itu disertai masuknya investor asing dan ini kita bisa lihat bareng-bareng. Saham-saham yang paling banyak dibeli oleh asing ya hari ini tanggal 15 September itu yang pertama ada BRMS. Hari ini BRMS aslinya net buy sebesar 308,2 M. Kemudian di Bank BCA hari ini asingnya masuk 218,6 M. Kemudian di Telkom ya hari ini naik cukup tinggi untuk Telkom itu disertai asing masuk 163,6 M. Kemudian di AMMN, BRPT ini asingnya juga masuk hari ini. Kemudian hari ini yang paling banyak dijual oleh asing ada Bank BNI, UNVR, ASI, Bank Mandiri, Pegas, Adaro. Cuman untuk nilainya ya nggak terlalu besar ya, jadi nggak lebih besar dibandingkan asing masuk. Hari ini asingnya net buy, IHSG juga naik. Rata nikel berada di area resistennya lagi. Semoga aja besok atau minggu ini ya, semoga aja bisa buat rekor baru untuk IHSG. Dan kalau kita lihat secara technical support terdekannya 7920. Itu jadi support terdekat, semoga aja besok masih bisa bertahan di atas itu ya. Karena hari ini asing nggak distribusi banyak sih, selama nggak ada sentimen negatif aja, semoga aja ya, sampai besok pagi. Oke, itu untuk kondisi indeks IHSG, coba kita lihat untuk sentimennya hari ini. AS dapat melarang TikTok jika kesepakatan divestasi tidak tercapai. Ya, mungkin ini ya sentimen yang cukup bagus untuk Telkom, yaitu mau IPO, anak usahanya yaitu data center perkuat ekspansi di era AI. Ya, bisa jadi sih. Cuman kalau kita lihat transaksi Telkom hari ini belum besar-besar banget ya. Tapi aslinya masuk lumayan banyak dan harga sahamnya naik tinggi hari ini Telkom. Oke, untuk sentimennya masih sama ya seperti minggu lalu, yaitu ya seperti ini. Untuk Bank BNI sendiri dapat dana 55 triliun ya tadi. Mana tadi? Nah, ini kucurkan dana sekitar 55 triliun. Bank BNI akan gunakan dana untuk ini. Sebenarnya bukan BNI aja ya, Bank Mandiri dapat, Bank BRI dapat, Bank BTN dapat, BRIS juga dapat. Jadi sentimennya sejauh ini masih positif ya, masih positif. Oke, kalau kita lihat untuk kondisi market secara globalnya gimana, kita lihat dulu untuk harga Bitcoin yang pas video ini kita buat masih di level 114 ribuan ya, masih sideways di level ini. Kita lihat untuk harga emas hari ini ya masih mencoba buat nyentuh level resistennya di 3.700 ya, ini naik lagi untuk emas. Di harga untuk sekarang ya 3.683 US dollar per troy ounce. Jadi ini ya lagi di pucuk-pucuknya sih, lagi di atas ya. Kemudian untuk nilai tukar rupiah masih di level 16.400 ya, masih di atas 16 ribuan. Waktu itu sempat menguat, ternyata melemah lagi. Kita berdoa aja semoga pergantian menteri ini bisa bikin rupiah di bawah 16.000. Semoga ya, kita ikuti aja untuk perkembangannya gimana. Tapi kalau melihat kebijakannya Pak Menteri yang mau menambah ya jumlah uang yang beredar di publik, yaitu agak berat sih sebenarnya untuk rupiah bisa menguat di bawah 16.000. Cuman semoga masih ada potensi. Semoga aja bisa ya. Kita lihat aja
untuk, ke depannya gimana. Oke, itu untuk, kondisi IHSG dan market secara globalnya ya masih pantau level ini aja sih untuk, besok ya atau minggu ini. Semoga bisa bertahan di atas 7920 itu udah, berarti trennya lanjut bullish untuk IHSG. Oke, itu untuk IHSG. Untuk saham yang pertama seperti biasa kita akan cek dulu perbankan ya. Yang pertama Bank BCA, hari ini ditutup koreksi, naik ya. Hari ini BBCA naik lumayan loh, 1,28%, bahkan tadi itu untuk BBCA sempat nyentuh 8.100 ya. Sayangnya ada perlawanan turun. Walaupun seperti itu, hari ini asingnya net buy loh di saham Bank BCA, yaitu sebesar 218,6. Paling enggak hari ini udah nggak distribusi lagi. Dari kemarin Jumat ya untuk BBCA asingnya udah nggak net sell. Lalu kita lihat hari ini tanggal 15 untuk asingnya sendiri yang masuk ada KZ, kemudian RX, BB versi asing ini net buy lebih dari 100-an M, kemudian DX net buy 49,7 M, YU net buy 27,3 M. Kemudian yang keluar juga sebenarnya asing ya, yang distribusi paling banyak asing. AK ini versi asing net sell 191 M, kemudian ZP versi asing juga jualan 61 M, TP juga jualan 27 M. Cuman secara keseluruhan hari ini lebih banyak asing masuk di Bank BCA. Untuk lokalnya sendiri net sell dan sebagian investor retail keluar hari ini ya. Mungkin taking profit mereka udah ambil di bawah. Semoga aja seperti itu ya teman-teman kita yang hari ini keluar di BBCA taking profit. Jadi untuk besok lihat transaksinya hari ini sih, kalau misal IHSG besok bisa bertahan di area-area sih potensinya lebih buat naik ya untuk BBCA ini. Dan untuk target price-nya itu ada di level masih di 8225 untuk resistnya, dan support tertekannya di 7800. Jadi posisi sekarang 8025 itu di tengah-tengah antara support sama resist ya. Jadi kalau mau masuk untuk scalping swing itu agak nanggung, tapi kalau untuk jangka panjang ya ini masih di area bawah. Secara teknikal ya, secara teknikal masih di area bawah. Oke, itu untuk BBCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI yang hari ini koreksi ya. Ya semoga saja sih koreksi wajar ini untuk BBNI, karena turunnya Bank BRI hari ini nggak disertai distribusi asing yang cukup besar. Secara teknikal belum berhasil breakout ya hari ini untuk saham Bank BRI, walaupun tadi sempat hijau. Jadi opennya langsung di 4.200 ya. Jadi opennya di resist, sempat naik, cuman nggak terlalu tinggi sih, kemudian turun. Ya mungkin masih belum waktunya breakout. Jadi mungkin buat teman-teman yang untuk swing kemarin udah taking profit atau hari ini tadi udah diamankan profitnya, ya kalau mau entry lagi untuk besok coba kita lihat dulu ya untuk transaksinya gimana. Hari ini tanggal 15 September untuk asingnya masih masuk loh, masih masuk 42 M, jadi belum jualan ya, maksudnya belum distribusi. Kalau kita cek untuk beberapa minggu yang lalu juga sebenarnya untuk asing ini cenderung akumulasi di saham Bank BRI ini. Kalau kita cek dalam dari awal bulan Agustus masih net buy 3,4 triliun ya, jadi masih punya posisi banyak untuk asingnya di saham BBRI. Kalau kita cek dari bulan Agustus, kalau kita lihat untuk hari ini aja ada YU yang akumulasi 118 M, itu dari asing dan lokal ya. Untuk YU asing sendiri net buy 98 M, BK versi asing net buy 36 M, DX versi asing net buy 12,2 M. Dan hari ini yang keluar ada CC, ZP, AK ya. Cuman hitungannya masih belum terlalu besar keluarnya. Jadi asingnya masih cenderung masuk sih sejauh ini di saham BRI. Semoga aja kalaupun turun itu ya masih koreksi wajar ya, selama asing nggak distribusi dengan jumlah yang banyak aja. Dan sejauh ini juga sentimennya masih positif ya, walaupun pendapatan kuartal 2-nya itu berkurang untuk Bank BRI, tapi sentimen dari Pak Menterinya masih positif. Kita lihat aja untuk minggu ini, kalau misal tuh besok merah ya tunggu di 4040.
Itu area support terdekat dan resistnya masih di 4.200. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri ya. Hari ini Bank Mandiri itu tadi sempat naik lumayan tinggi sebenarnya ya. Tadi itu sempat naik lumayan tinggi ke level 4620, sorry 4640. Itu harga tertinggi hari ini, cuman ya mentok di sini aja. Habis itu koreksi turun ya. Mungkin karena Bank BRI-nya juga hari ini merah kan. Bank BRI itu merah. Ya udah. Iya, Bank BRI-nya koreksi, jadi untuk Bank Mandiri juga ditutup nggak hijau ya. Ditutup hijau sih, maksudnya nggak naik tinggi-tinggi banget. Cuma ditutup surplus 0,22% aja. Pas di area area apa ya? Ini berarti support ya, karena tadi udah naik lumayan tinggi, sempat di tengah-tengah di 4640, jadi koreksinya ke 4530 itu area support. Ini sebenarnya kesempatan yang bagus untuk entry kalau secara teknikal ya. Kalau besok langsung hijau ya ini momentumnya cukup bagus. Cuman kalau merah ya hati-hati aja ya kalau misal merah. Kita lihat aja besok di awal market gimana untuk saham Bank Mandiri ini. Semoga bisa hijau ya, dan ya mungkin lihat IHSG-nya juga gimana. Oke, itu untuk saham Bank BRI hari ini sih asing. BRI Bank Mandiri ya. Hari ini asing tanggal 15 September net sell. Hari ini nggak terlalu ramai sih untuk Bank Mandiri, itu malah cenderung sepi ya. Untuk asingnya net sell, lokalnya net buy, dan cukup banyak retail yang masuk XL, XT. Semoga aja walaupun hari ini retailnya masuk, besok masih bisa bertahan ya, ini di atas 4530 ya. Lihat aja di awal market gimana. Kalau misal langsung dibuka merah, kalau mau average down ya lihat-lihat juga untuk ekuitas teman-teman gimana ya, apakah masih cukup aman atau enggak. Yang penting jangan, ya tetap sedia cash lah buat jaga-jaga ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri bisa pantau 4530 ini, dan kita coba lihat di sini sih. Kalau kita cek di Stockbit belum update ya untuk Bank Mandiri ini, tapi tadi kalau nggak salah ada yang teman kita komen kalau udah diupdate, cuman pendapatannya berkurang. Ya walaupun misal pendapatannya berkurang dibandingkan kuartal sebelumnya atau tahunan, pendapatan Bank Mandiri ini berkurang, hitungannya masih aman ya. Kalau kita lihat teman-temannya juga ketika pendapatannya menurun, harganya masih naik. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Lihat aja di awal market besok gimana. Selanjutnya ini kita akan cek saham Bank BNI. Hari ini untuk BBNI koreksi dalam banget ya, 2,43% ke level 4.410. Tadi pagi, kok tadi pagi? Tadi pagi ya, itu market buka untuk Bank BNI open gap atas, opennya di 4550, kemudian naik, mencoba buat break sebenarnya di atas 4580 tapi gagal dan turun lagi. Jadi buat teman-teman mungkin yang tadi udah taking profit ketika Bank BNI gagal breakout, ya lumayan ya, udah teramankan profitnya dan nggak berkurang dan nggak mengurangi floating profitnya ya kalau misal udah diamankan. Soalnya kan tadi open gap atas, naik, nguji resist, gagal breakout, dan turun dalam banget sampai minus 2,43% ya. Jadi ini secara teknikal sebenarnya nggak bagus karena gagal breakout dan malah jebol support 4440 ya. Besok pantau aja 4440 ini apakah Bank BNI bisa break lagi di atas itu atau enggak. Kalau misal Bank BNI besok naik cuman mentok di sini nggak bisa breakout, ya udah wait and see aja dulu. Buat yang udah taking profit, kalau mau entry ya lihat IHSG-nya gimana ya. Takutnya itu kalau naik gagal breakout malah lanjut turun, itu supaya lumayan dalam di 4320. Oke, itu untuk saham Bank BNI ya. Setelah kalau kita lihat di sini
Untuk transaksi hari ini Bank BNI tanggal 15 September asingnya keluar. Asingnya Netsel ya. Ini ada CC, ZD, AK, BK versi asing Netsel ya. Jadi hari ini distribusi oleh asing. Mungkin asingnya taking profit ya dan retail masuk. CC, SQ, YP, OD, XI, retail hari ini masuk di saham BBNI, harga sahamnya turun. Ya besok pantau ini aja kalau misal Bank BNI ini nggak bisa break lagi di atas 4440 ya jangan buru-buru buat masuk gitu aja ya, tunggu di area supportnya. Mungkin kalau mendekati 4.320-an ada tanda-tanda pullback, nah itu kesempatan yang bagus buat entry di BBNI. Itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham CDIH ya yang hari ini ngegas. Setelah kemarin beberapa kali itu volatilitasnya nggak terlalu menarik, hari ini ngegas 9%. Coba kita cek siapa yang bikin ramai, apakah ramai atau enggak untuk CDIH. Hari ini tanggal 15 September untuk CDIA retail keluar ya, XL, XI, SQ, NI, YP, PD, Netsel, dan yang akumulasi atau yang nampung itu sebagian investor asing, ada AKZP versi asing yang akumulasi. Kemudian untuk lokalnya sendiri ada YB yang masuk 32M, kemudian MG masuk 18M. Jadi ya kenapa kok naik ya, mungkin ini ya banyak teman-teman kita yang keluar hari ini di saham CDIA. Jadi untuk besok pantau agak nanggung sebenarnya kalau mau entry, cuman kalau emang volumenya masih bagus, disclaimer ya buat teman-teman yang mau buy. Target price-nya di sini untuk resistannya masih di 1670, 1660 untuk CDIA. Yang mungkin yang udah ambil di bawah ya kalau belum sempat taking profit besok naik ya di sini target price-nya 1670. Kalau untuk CDIA ini volatilitasnya tinggi, itu ya harusnya nggak ya masih sangat mungkin ya buat langsung ke 1660-an ya. Kita lihat aja besok apakah volumenya bagus atau enggak. Oke, itu untuk saham CDIA, resistnya di 1670 60-an ini dan supportnya di 1400. Selanjutnya kita akan cek saham BSBK ya. Kemarin arah hari ini masih ditutup hijau 7,87%, walaupun kemungkinan kalau retail masuk hari ini agak susah ya. Masnya agak susah buat profit. Karena di awal market opennya di sini open di 102, langsung open gap atas kan gimana mau entry, kemudian naik, kemudian turun, koreksi turun. Ya mungkin kalau entry-nya di area support 93 floating profit ya walaupun nggak terlalu tinggi. Dan untuk besok pantau ini aja 93. Kalau lihat candlenya hari ini merah walaupun naik 7%, agak rawan merah ya. Kalau misal dibuka merah di awal market, wait and see aja dulu, atau mungkin yang udah floating profit ambil di bawah ini, ya mending sebagian diamankan ya untuk sampai SPK ini, tapi disclaimer. Takutnya kalau merah itu ada potensi nutup gap ya ke 89. Habis nutup gap apakah bakal mantul naik atau enggak ya kita lihat besok ya. Saya agak susah diprediksi untuk saham-saham dengan volatilitas tinggi dan masuk kategori saham yang apa ya istilah saham gorengan gitu ya. Ya kita pantau aja besok kalau merah jebol 93 diamankan yang udah floating profit. Oke, tapi kembali lagi disclaimer itu untuk saham PSBK. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya hari ini BSBK MG taking profit 13M ya. Kemarin tuh kalau nggak salah MG ya yang naikin atau siapa. Iya kemarin. Hari nggak sih. Kemarin itu maksudnya kemarin tanggal 19 ya. Bentar, kita ubah dulu tanggal 19 kemarin di hari wah malah nggak tampil ini. Oh 12 sorry.
kemarin itu tanggal 12 ya, 19 ya Jumat besok. Nah ini, untuk kemarin tanggal 19 yang naikin saham BSPK cukup tinggi itu ada FZ ya 10,3 M, dan hari ini FZ-nya gimana? Hari ini FZ-nya sebelumnya sebenarnya belum keluar ya, tapi mungkin bagian retail masuk XL, CC, SQ, XC, jadi turun untuk harga BSPK. Ya besok pantau ini aja, semoga aja ada yang cek harga, cuman kalau jebol ya antisipasi di kalau misal turun di bawah 93. Itu untuk saham BSPK ya, dan eh mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini ya, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.